Ultimate Martial Divine King episode 54. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Mimin sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dia tidak melihat Long Xuanzang. Bahkan Haozi telah meninggalkan Akademi Bulan Cerah. Dengan hati yang dipenuhi kebingungan, Chu Hen meninggalkan Akademi Bulan Cerah tanpa daya. Pada saat ini, warna langit telah berangsur-angsur menjadi gelap. Hembusan angin malam bertiup lembut, membawa serta sedikit rasa dingin. Kakak akan kembali dari pegunungan Danau Langit dalam beberapa hari. Saat waktunya tiba, aku akan ikut dengannya untuk mencari adik kedua. Pikir Chu Hen dalam hati. Long Qingyang telah pergi ke pegunungan Danau Langit pada hari pertama ia tiba di ibu kota. Jika dihitung-hitung, 2 bulan sudah hampir habis. Long Qingyang akan segera kembali. Jalan-jalan di ibu kota tampak lebih ramai di malam hari. Para pedagang di kedua sisi jalan memanfaatkan waktu ini untuk mencari nafkah bagi keluarga mereka. Deretan gedung-gedung tinggi diterangi dengan terang benderang, kontras dengan bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Bodoh, dari mana pengemis ini datang? Enyahlah. Sebuah umpatan jijik keluar dari mulut salah seorang pedagang di pinggir jalan. Aku bukan pengemis. Aku hanya ingin beristirahat di sini sebentar. Suara ini, jantung Chu Hen berdebar kencang. Ia segera mengalihkan pandangannya ke arah itu dan melihat seorang pria parubaya di sebelah kios penjual makanan. Ia menatap sosok kurus kering dengan rasa jijik yang amat sangat. Enyahlah, jangan ganggu usahaku. Tegur pemilik kios. Sosok kurus itu menjilati bibirnya yang keriput, lalu mundur ke kaki tembok di dekatnya. Ia memeluk lututnya dan meringkuk seperti bola. Melihat sosok kotor dengan muka penuh lumpur, Lin Fan merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Chu Hen tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya di depan matanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia buru-buru melangkah maju dan berkata, "Senior Haozi." Mendengar panggilan itu, sosok kurus itu perlahan mengangkat kepalanya, memperlihatkan sepasang mata kecil mirip tikus. Dulu sepasang mata ini selalu cerah dan cerdas, tetapi sekarang matanya dipenuhi kesuraman dan kesuraman. Adik kecil Chu Hen, ini kamu." Haozi memaksakan senyum jelek, tetapi lebih dari itu, dia merasa canggung. "Aku baru saja pergi ke Akademi Bulan Cerah untuk mencarimu. Para penjaga mengatakan bahwa kau meninggalkan rumah bela diri. Apa yang terjadi?" "Hehe." Haozi tertawa getir dan berkata tak berdaya, "Sejak kamu gagal masuk Akademi Bulan Cerah, He Chao dan He Xian telah menimbulkan masalah bagiku setiap beberapa hari. Aku pikir ini akan segera berakhir, tetapi aku tidak menyangka kedua saudara itu akan menuduhku mencuri sesuatu dari mereka. Pada akhirnya, mereka melaporkannya ke jajaran atas rumah bela diri, dan aku dikeluarkan dari akademi." "He Chao, He Xian." Chu Hen mengernyitkan alisnya, sedikit kemarahan tampak di matanya. "Sebenarnya banyak orang di akademi tahu bahwa aku dituduh secara salah, tetapi He Chao dan saudaranya sangat dihargai oleh para mentor martial house. Dibandingkan dengan mereka, aku hanyalah bakat biasa-biasa saja yang selalu berada di peringkat paling bawah. Tidak masalah apakah mereka menginginkanku atau tidak." Senyum Haozi sangat kering. Kedua bajingan terkutuk ini, lapisan es segera menyebar di wajah Chu Hen. Sementara kemarahan di hatinya meningkat, dia juga dipenuhi dengan rasa bersalah terhadap Haozi. Kalau bukan karena dendam antara dia dan kedua saudaranya, bagaimana mungkin Haozi bisa terlibat? He Chao dan He Xian sama sekali tidak mampu membalas dendam padanya, jadi mereka melampiaskan amarahnya pada Haozi. "Kakak senior Haozi, aku minta maaf," kata Chu Hen tulus. Haozi menggelengkan kepalanya, "Semua ini adalah takdirku, aku tidak menyalahkanmu." Saat dia mengatakan ini, mata Haozi tidak menghindari tatapannya. Dapat dilihat bahwa dia benar-benar tidak menyalahkan Chu Hen. Mungkin dia memiliki sedikit keluhan, tetapi sebagian besar adalah kebenciannya terhadap He Chao dan He Xian. "Kakak senior Haozi, apa yang terjadi dengan tanganmu?" Sudut mata Chu Hen menyipit. Sejak awal, dia menyadari bahwa tangan Haozi kaku, dan dia mempertahankan postur yang sama. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jari-jarinya. Haozi tidak mengatakan apa-apa, hanya tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Wajah Chu Hen menjadi semakin suram, dan rasa dingin di matanya setajam es. Salah satu pusat medis paling terkenal di kota kekaisaran. Papan nama emas bertuliskan, "Tangan ajaib membawa kembali musim semi," tergantung di pintu masuk utama bangunan antik tersebut. Ganti obatnya 2 kali sehari, sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Dalam 7 hari, Anda akan kembali sehat seperti baru.
Seorang lelaki tua berjubah panjang membelai sejumput jenggot di dagunya saat berbicara kepada Chu Hen, sambil menunjuk beberapa botol obat di atas meja. Di kursi di sebelahnya, tangan Haozi dibalut perban tebal, dan kotoran di wajahnya telah dibersihkan. Ia juga telah berganti pakaian baru. Dia tampak jauh lebih energi. Kakak senior Haozi, bagaimana perasaanmu sekarang? Tanya Chu Hen. Sepasang mata kecil Haozi berkedip-kedip dengan sedikit cahaya. Ia menatap tangannya dan berkata, aku merasa tanganku kembali menjadi milikku, dan aku bisa menggerakkannya sekarang. Chu Hen tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega, dan berkata dengan penuh rasa terima kasih kepada lelaki tua di sebelahnya, terima kasih, Dr. Wen. Itu bukan masalah besar, itu hanya hal sepele, tapi orang yang melakukan ini padanya terlalu kejam. Tulang-tulang yang patah menusuk meridiannya. Jika dia datang setengah hari kemudian, aku khawatir tangannya akan lumpuh total. Kata orang tua itu. Mendengar ini, wajah Haozi juga dipenuhi sedikit rasa dingin dan kebencian. Chu Hen menepuk bahu lawannya dengan lembut, dan berkata dengan nada tegas dan penuh tekad, kakak senior Haozi, jangan khawatir. Aku, Chu Hen, pasti akan membuatmu membayar ini dengan bunga. Masalah ini dimulai karena Chu Hen, dan Haozi terlibat tanpa alasan. Jika He Chao itu langsung menargetkan Chu Hen, mungkin Chu Hen tidak akan semarah itu. Namun, masalah ini sudah terjadi dan seseorang harus memikul tanggung jawab. Kakak senior Haozi, kembalilah ke Prefektur Tensei bersamaku terlebih dahulu. Prefektur Tensei. Di sebuah ruangan yang luas, Mu Feng memegang kepalanya dengan tangannya dan menyipitkan matanya, menatap aneh ke arah Haozi yang duduk di seberangnya, makan dan minum dengan gila-gilaan. Kupikir kau membawa kembali seorang cantik. Aku tidak menyangka kau akan membawa kembali seorang hantu kelaparan. Mata kecil Mu Feng penuh dengan penghinaan, lalu dia segera berkata kepada Haozi, kakak, makanlah pelan-pelan, jangan sampai tersedak sampai mati. Haozi tersenyum sedikit malu, tidak seorang pun akan menganggapmu bisu jika kamu tidak berbicara. Chu Hen berbaring di tempat tidur, memegang sebuah gulungan di tangannya, tatapannya cermat mengamati isi di dalamnya. Pada pembukaan gulungan itu terdapat 5 kata besar, tombak pembunuh iblis yang menakutkan jiwa. Mu Feng memutar matanya dan menjawab dengan ketus, bodoh, bisakah kamu bersikap sedikit lebih sopan kepadaku? Semua yang dia makan sekarang adalah milikku. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu sedang memakan milik orang lain? Kau punya masalah dengan itu. Chu Hen memasang ekspresi tidak setuju. Ya, tentu saja, dan itu masalah yang sangat besar. Tidak peduli apapun, untuk bulan depan, 3 kali makan sehari akan ada dalam tagihan Anda. Tidak masalah. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kau langsung setuju begitu saja. Apakah Anda menemukan celana dalam seorang gadis yang ada emasnya di pinggir jalan? Bukankah baunya centil? Hah, begitu suaranya jatuh, Haozi langsung menyeringai oleh kata-kata Mu Feng, dan untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan semua makanan di mulutnya, dan bahkan menyemprotkannya ke seluruh wajah Mu Feng. Persetan denganmu, ibu brengsek. Mu Feng langsung berdiri dengan marah, membuka mulutnya dan memaki. Haozi buru-buru meminta maaf, kakak senior Mu Feng, saya tidak bermaksud begitu. Menjauhlah dariku, kamu bisa memuntahkan makanan saat makan. Apakah kamu juga memuntahkan kotoran saat tidur? Itu tidak akan terjadi, aku jarang mengompol sejak aku berusia 6 tahun. Enyahlah secepat kilat. Jika kau berani meludahkan makanan ke wajahku lagi, aku akan menghajarmu habis-habisan. Kata Mu Feng dengan nada meremehkan. Pemandangan di depannya ini, bahkan Chu Hen tidak bisa berhenti tertawa. Dua orang ini bersama-sama, mereka sebenarnya sepasang badut. Keesokan paginya, Mu Feng, nanti bantu kakak senior Haozi mengganti salepnya. Aku akan mencari mentor pemburu Song Cheng, kata Chu Hen sebelum pergi. Di belakangnya, suara Mu Feng samar-samar terdengar, ganti bibimu, aku tidak akan melakukannya. Chu Hen pergi mencari Hunter Song karena Haozi, dia berharap Prefektur Tensei dapat menerimanya. Lagi pula, kesulitan yang dialami Haozi adalah karena dia. Sebagai seorang pria, wajar jika dia bertanggung jawab. Setengah jam kemudian, Chu Hen tiba di lapangan pelatihan yang luas. Dikatakan bahwa Hunter Song akan berlatih di sini setiap pagi, dan kadang-kadang dia bahkan akan menunjukkan kekurangan dan masalah dalam kultivasi para siswa. Ledakan. Dari kejauhan, suara benda-benda berat yang berbenturan dapat terdengar. Seorang pria jangkung setengah baya sedang meninju tunggul pohon hitam setinggi 3 meter dan selebar 1 meter dengan tangan kosong. Tunggul pohon itu terbuat dari pohon besi yang sangat kuat. Dilihat dari lebarnya, usianya setidaknya 50 tahun.
Bahkan pukulan berkekuatan penuh dari Wu Xiu, yang berada di alam pembukaan elemental, hanya dapat meninggalkan bekas tinju dangkal di pohon. Pria parubaya itu melancarkan pukulan demi pukulan. Pukulannya langsung dan sederhana, tanpa sedikit pun kesan mewah. Setiap kali dia memukul, akan muncul bekas tinju sedalam 10 cm pada pohon besi itu. Tanpa diragukan lagi, pukulan yang tampaknya sederhana ini mengandung kekuatan mematikan yang luar biasa. Jika orang normal menerima pukulan seperti ini, tulang-tulang tubuhnya mungkin akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Pemburu mentor Cheng, Chu Hen berjalan mendekat. Pria parubaya itu menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan tersenyum cerah, "Itu kamu." Pemburu mentor Cheng, Chu Hen menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan sopan. "Hehe, kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Apakah kamu sudah terbiasa tinggal di prefektur Tensei kami?" "Tidak buruk, Hunter Cheng, aku ingin meminta bantuanmu." "Teruskan." "Saya punya seorang teman yang dulunya berada di rumah bela diri bulan cerah dan telah membuka 8 meridian bela diri." Chu Hen mulai memperkenalkan Hao Zi dan memberi Song Chengli beberapa informasi dasar tentangnya. Akhirnya, dia meminta Song Chengli untuk membawa Hao Zi masuk. Song Chengli mendengarkan dengan tenang dan mengangkat alisnya. "Hehe, begitulah. Tidak masalah. Kau setuju?" Wajah Chu Hen berseri-seri. "Ya." Song Chengli mengangguk. "Nanti aku akan meminta Gu Qing untuk mengurus dokumennya." "Terima kasih banyak, mentor." Chu Hen tidak menyangka Song Chengli akan setuju begitu saja. Pada saat yang sama, dia merasa lega. "Ngomong-ngomong, Chu Hen." Song Chengli tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Chu Hen dengan tatapan aneh di matanya dan berkata, "Dalam sebulan terakhir, apakah kamu tidak menghadiri kelas seni bela diri guru Silan sekalipun?" "Ya." Chu Hen mengangguk dengan jujur.